Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Chef Arseta. Di video kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF ya teman-teman. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang Static Routing. Sekarang kita akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF, atau kita akan membahas atau mendapatkan IP secara otomatis. Kita akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF-nya, yaitu misalkan Mikrotik 1 akan mencoba mempromosikan IP yang dia punya ke Mikrotik 2. Misalkan nanti pada topologinya adalah 10.10.10.10 di Ether 1, lalu di Ether 2-nya ada 192.168.1.1, kemudian Mikrotik 2 akan merespon. Dia juga memiliki IP 10.10.10.2 di Ether 1 dan 192.168.2.1 di Ether 2. Jadi seperti itu untuk pengenalan Dynamic Routing OSPF-nya. Langsung saja kita akan mencoba konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Kurang lebih topologinya seperti itu ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya. Kita coba langsung aja konfigurasi OSPF-nya. Pertama kita akan mempromosikan areanya. Coba cek dulu IP address print. Di situ ada 3 DAC yang terkoneksi ke Mikrotik 1. Teman-teman, yaitu 10.10.1, 0 gitu, 168 dan 137 di Ether 3. Tidak usah karena sudah terkoneksi di internet. Itu kalau kita routing OSPF, di situ belum ada ya teman-teman isinya. Lalu kita routing OSPF areanya adalah backbone. Terus kita coba tambahkan. Kita ketik routing OSPF network at area networknya, yaitu yang pertama ada 10.10.10.0, yang kedua adalah 192.168.1. Lalu kita network print atau kita cek, di situ sudah ada ya 2 defaultnya. Lalu kita pada IP ke Mikrotik 2 juga sama, kita IP address dahulu. Di situ ada 3 ya teman-teman, 10.0, 2.0, 20.0. Lalu kita tambahkan lagi. Kita cek itu belum ada, kita tambahkan areanya dengan perintah yang sama, routing OSPF network at area backbone networknya 10.10.0, kemudian 2.0, yang ketiga adalah 20.0. Kemudian kita routing OSPF network print atau kita cek. Di situ sudah ada. Kemudian di Mikrotik 3 juga sama, kita cek dulu addressnya. Ada 20.0, 3.0 dan 30.0. Kita tambahkan area backbone-nya atau default-nya. Yang pertama ada 20.0, yang kedua adalah 3.0 pada PC, yang ketiga adalah 30.0. Kita cek juga routing OSPF network print. Di situ juga sudah ada. Di Mikrotik 4 itu juga sama, IP address print juga. Di situ ada 2, 30.0 dan 4.0. Kita tambahkan juga, yang pertama adalah 30.0 dan 4.0. Kita cek juga routing OSPF network print. Sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat apakah kita sudah mendapatkan IP yang sudah dipromosikan dari masing-masing Mikrotik. Kita ketikkan IP root print. Di situ ada ADO yang artinya aktif Dynamic OSPF. Kita dapat 20.0 pada Mikrotik 2, 3.0 di Mikrotik 3. Pada Mikrotik 3 dan 4, 2.0, 3.0, 4.0 pada PC. Pada Mikrotik 2 juga cek IP root print. Situ juga kita mendapatkan 20.0, 30.0, 10.0, 2.0, 3.0, 4.0 di Mikrotik 3. Di Mikrotik 3 juga kita cek, kita dapatkan 10.0 ke Mikrotik 1 dan 2, lalu 1.0 ke PC 1,
2.0 ke PC 2, 3.0 ke PC 3, 4.0 ke PC 4 ya teman-teman. Lalu ke mikrotik 4 ada 10.0, 20.0, 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Lalu terakhir kita coba tes ping ke dari mikrotik 1 sampai mikrotik 4 ke mikrotik 4, yaitu ping 30.2. Kita coba cek dulu di mikrotik 4-nya. Benar ya teman-teman, 30.2. Nah, di situ sudah terhubung ya teman-teman. Sekarang kita coba dari mikrotik 3 ke mikrotik 1. Ping 10.10.1 di situ juga berhasil. Terakhir kita ke mikrotik dari mikrotik 2 ke mikrotik 4. Ping 30.3.2 di situ juga berhasil. Kemudian kita tes ping antar komputernya. Di PC 1 kita ping ke PC 2. Kita ping 192.168.2.2 di situ sudah terhubung. Lalu 3.2 juga sudah terhubung. Lalu di PC yang itu 4.2-nya juga sudah terhubung ya teman-teman. Lalu kita coba tambahkan mikrotiknya. Kita tambah router dan PC baru. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di situ IP pada Ether 3-nya adalah 40.40.40.1/24. Pada Ether 1-nya adalah titik 2. 40.2. Kemudian pada PC-nya itu ada 192.168.5.1/24. Kita buka dulu mikrotik 5-nya, kita login. Kita ganti dulu namanya. PC-nya juga kita buka. Ini pada mikrotik 5 kita ganti dulu system identity set name. Mohon maaf itu salah, harusnya sama dengan. Nah, itu. Kemudian kita IP address at interface kita tambahkan. IP addressnya kita tambahkan ya teman-teman dengan perintah tersebut. Kita tambahkan. Yang pertama itu adalah Ether 1 dan yang kedua adalah Ether 2 pada PC-nya 5.1 ya teman-teman. Yang di Ether 1-nya adalah 40.40.40. Itu Ether 2 ya. Kemudian kita cek di mikrotik 4 juga kita tambahkan dulu IP address-nya dengan ketik add interface Ether 3, karena tadi Ether 3 yang dihubung dengan mikrotik 4 40.40.1. Kita cek, tambahkan juga area backbone-nya, kita konfigurasi lagi, lalu kita cek. Di situ sudah ada. Lalu di mikrotik 5 juga kita cek network print. Kita tambahkan areanya dulu. Nah, itu sudah ada 40.0 dan 5.0 ya teman-teman. Lalu kita IP root print.
Di situ sudah ada. Di mikrotik 4 juga ada 5.0 dan 40.0 ya teman-teman. Di mikrotik 3 juga kita IP root. Di situ juga sudah ada 40.0 dan 5.0 ke PC dan mikrotiknya. Kemudian di mikrotik 2 juga kita cek sudah ada 5.0 ke PC dan 40.0 ke mikrotiknya. Di mikrotik 1 juga pasti sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping. Nah, sudah ada juga ya, pasti. Sekarang kita coba cek lagi apakah sudah saling terhubung di mikrotik 5. Kita ping 10.10.1. Nah, disitu sudah berhasil ya. Di PC 5-nya kita ketik IP 192.168. Kita ketik IP-nya dulu 5.1/2/24, kemudian 192.168.5.1, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, lalu kita ping ke 192.168.1.2 di PC 1. Nah, di situ sudah berhasil atau sudah terhubung ya teman-teman, yang artinya sudah terhubung. Jadi kita sudah berhasil konfigurasi dynamic routing OSPF 5 routernya. Sekarang kita bahas tentang default route pada dynamic routing ini. Kita masuk ke mikrotik 1. Masuk ke mikrotik 1 dulu. Ketik routing OSPF instance print. Nah, di situ ada tulisan distribute default never, yang artinya default route-nya tidak didistribusikan. Kita konfigurasi agar semua mikrotik mendapatkan default route secara otomatis ya teman-teman. Kita ketikkan routing OSPF instance set distribute default if installed 1. Kemudian kita enter. Numbernya itu adalah 0 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kita coba cek. Di mikrotik 2 apakah sudah ada default route-nya? IP route ya. Nah, di situ sudah ada ya yang 0000/200. Tadi mikrotik 3 juga, di situ juga sudah ada default route-nya. Di mikrotik 4 juga sudah ada, dan terakhir di mikrotik 5 IP route juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan coba tes ping ke Google, yaitu dengan ping 888. Di situ sudah berhasil. Jadi semua mikrotiknya sudah bisa internetan ya teman-teman. Yang berarti dynamic OSPF-nya sudah berhasil, routing OSPF-nya.
Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang Dynamic Routing OSPF. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.